surga senang amin. Ya, terima kasih hambanya Pak Pendeta Pardosi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita berdoa. Benar Bapa di surga, pujian kami yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu di pagi hari yang indah, yang sejuk ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih bahwa suatu saat Engkau akan mengakhiri segala perkara dalam kehidupan kami di dunia ini dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Engkau akan memberikan kepada kami seluruh kemuliaan yang Engkau janjikan di dalam kebenaran firman-Mu, menjadi motivasi yang terbesar bagi kami untuk selalu melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami ingin menyambut kebenaran firman-Mu, firman kasih karunia-Mu yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa di surga atas keteduhan. Terima kasih Tuhan atas damai sejahtera, ketenangan, dan juga segala berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku dan juga yang selalu setia mengikuti live streaming Facebook saudara kami Rivo dari Manado. Selamat pagi juga saudaraku. Ya, baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita kembali berjumpa dalam ibadah saat teduh kita di pagi hari yang indah ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas sukacita yang selalu menyertai kehidupan kita semua. Ya, terima kasih saudara-saudaraku atas dukungan yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu Saudara, orang-orang kudusnya Tuhan, untuk terus menyuarakan, memberitakan akan kasih karunia Tuhan yang besar. Di pagi hari ini, saudara-saudaraku, kembali lagi kita akan merenungkan kelanjutan dari pembahasan kita, firman Tuhan dari Roma pasal 11. Dan di Roma pasal 11 ini kita akan disuguhkan, akan diperhadapkan lagi, lebih dalam lagi ya, tentang tema besar yang kita bahas dari Roma pasal 9, 10, dan 11. Sementara kita Bapak Ibu Saudara masih secara khusus membahas tentang bangsa pilihan, bangsa Israel. Kita sudah mendapatkan pencerahan ya dari Tuhan. Begitu banyak berkat yang kita telah terima, kita dengarkan pengetahuan yang baik tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah sudah episode yang ke-61. Luar biasa ya. Hanya dari 3 pasal saja kita bahas, ini sudah masuk ke episode 61. Dan kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab. Itu kerinduan dan doa kita sebelum Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita. Kita akan terus mencoba untuk lebih taat lagi, lebih setia lagi, untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat yang terbesar dalam hidup kita, agar kita selalu dikuatkan untuk melayani Dia. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Itu harapan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 1 sampai 10. Nah, ini dia. Ya, beberapa kali dari kemarin kita hanya membahas sampai ayatnya yang keempat.
Sekarang kita akan fokus kepada ayat 5 sampai 10. Tapi saya akan membacakan satu perikop ini ya. Satu perikop dari Roma pasalnya yang ke-11. Ya, terima kasih saudara-saudaraku ya. Saya akan membacakan lagi untuk kita. Ini masih berbicara tentang orang Israel, sisa dari orang Israel. Ya, ayat 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya, ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Mulai dari ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang terpilih telah memperolehnya dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah gambaran daripada hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa pilihannya, kepada orang-orang Israel yang tidak mau setia kepada Tuhan. Ya, dan kita lihat di situ juga dalam pembahasan kita, ya, selama beberapa kali kita masih terus fokus memperhatikan tentang bagaimana bangsa Israel dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sementara kita masih membahas seputar tentang mereka, bangsa Israel, tadi saya katakan kita sudah banyak menerima berkat Tuhan yang menjadi pelajaran buat kita. Apalagi nanti kita membahas tentang kita, diri kita sebagai tubuh Kristus. Saya percaya kita akan semakin berlimpah-limpah dengan pengertian yang benar tentang kasih karunia Allah, dan kita akan maju terus dalam pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lanjutkan. Jadi di sini ya Paulus menyampaikan bahwa ya dari sekian banyak dari bangsa Israel di mana ya mereka telah beranak cucu, ya Bapak Ibu Saudara, seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di tepi laut banyaknya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan sayang sekali yang menanggapi panggilan Tuhan untuk memberkati hidup mereka hanyalah segelintir orang. Hanya minoritas, ya bukan mayoritas, minoritas. Ya, rupanya seperti itulah faktanya. Ya, seperti itulah kenyataannya. Tidak banyak orang ya yang meresponi kasih karunia Allah itu, ya hanya sedikit orang saja. Tapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, dari sedikit orang, dari sisa Israel itu, ya dikatakan bahwa Tuhan tetap konsisten dengan janjinya memberkati, memulihkan bangsa Israel, walaupun mereka menyia-nyiakan, sebagian besar dari mereka membuang, ya, dan memberontak kepada Tuhan. Tetapi dari jumlah yang terkecil itu pun Tuhan tetap setia kepada firman-Nya
mereka akan dipulihkan suatu saat menjadi bangsa kerajaannya di bumi ini. Tapi sekarang gambaran yang diberikan oleh Tuhan ya tentang bangsa Israel adalah dikatakan tadi ya di ayat 8 seperti tertulis, Allah membuat mereka tertidur nyenyak, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, dan ya mereka masuk dalam perangkap mereka sendiri dan mata mereka menjadi gelap dan mereka tidak bisa lagi melihat ya bagaimana Tuhan, kemuliaan Tuhan, bagaimana berkat Tuhan seharusnya ditujukan, dicurahkan pada mereka. Tapi sekarang ini bangsa Israel sedang disingkirkan oleh Allah dari rencananya. Ulang sekali lagi. Bangsa Israel sedang disingkirkan oleh Allah saat ini dari rencananya untuk memberkati mereka menurut janjinya, perjanjiannya kepada Abraham. Karena mereka menyalibkan Mesias, maka Tuhan meninggalkan mereka untuk sementara waktu. Karena suatu saat nanti mereka juga akan dipulihkan. Tapi sekarang mereka sedang tidur nyenyak, ya tidak tahu kebenaran tentang kasih karunia Allah, di mana saat ini Tuhan mengarahkan pemberitaan Injil kasih karunia Allah tanpa melalui bangsa Israel kepada kita bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tentang kejatuhan daripada bangsa Israel, mereka mempunyai tanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Tetapi kepada kita sekarang Tuhan memberikan waktu, kesempatan supaya kita dapat belajar, ya jangan mengulangi hal yang sama, kegagalan yang sama lagi seperti orang-orang Israel yang kehilangan berkat-berkatnya, ya, dan mereka akan sangat rugi besar dan mereka akan mengalami banyak penderitaan oleh karena kesalahan mereka sendiri, pemberontakan mereka kepada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik, ya sangat luar biasa, karena kita dijelaskan dari Roma pasal 9, 10, 11, ini berbicara tentang Israel, bukan tentang kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya sisa ayatnya yang kelima, kita lihat lagi tadi, ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa. Waktu ini kapan maksudnya? Waktu masa pelayanan daripada hidup Rasul Paulus Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang dimaksud dengan waktu ini, ya. Jadi sekitar tahun 60 sekitar tahun 55, 56, 58 begitu ya Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus ya dipilih oleh Yesus Kristus menjadi rasul bangsa lain, disitulah Paulus mengatakan waktu ini ya. Jadi pada abad yang pertama 2000 tahun yang lalu ada suatu sisa dari orang-orang Israel. Siapa itu? Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, ya, dan yang lain-lainnya Bapak Ibu Saudaraku yang tersisa. Mereka itulah yang disebut dengan kawanan kecil, ya, kawanan kecil, yaitu orang-orang pilihan yang mau percaya kepada Mesias pada waktu mulai dari zaman Yohanes Pembaptis sampai pada pelayanan Yesus, sampai pada perayaan Pentakosta, di mana banyak orang Yahudi yang percaya pada pemberitaan Petrus. Tapi itu disebutnya adalah sisa Israel yang percaya kepada Mesias. Bapak Ibu Saudara, ini penting dan perlu dijelaskan lebih baik lagi, karena dikatakan di situ bahwa mereka ya dikatakan bahwa mereka tinggal sebagai suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Apakah ini maksudnya adalah kasih karunia sebagai tubuh Kristus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kasih karunia? Oh ya, karena semua orang yang diselamatkan mulai dari Adam sampai manusia yang terakhir
di masa yang akan datang yang percaya, mereka diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tapi tidak semua diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan berdasarkan iman pada salib Kristus yang sudah dicurahkan menebus dan mengampuni segala dosa. Tidak semua. Ya, jadi beda kasih karunia yang dimaksud sekarang ini, yang kita terima sekarang ini, itu adalah kasih karunia berdasarkan pencurahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, seperti Nuh diselamatkan, itu karena kasih karunia atau bukan? Oh ya, karena kasih karunia. Karena itu kasih karunia itu kan kebaikan Tuhan kepada orang yang berdosa, dan Tuhan memberikannya karena orang itu percaya kepada firman-Nya. Tapi apakah Nuh percaya pada kasih karunia bahwa Yesus mati menghapus segala dosanya? Tidak, Nuh tidak tahu itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Abraham diselamatkan oleh karena kasih karunia atau bukan? Ya, karena kasih karunia. Kasih karunia yang mana? Olehmu semua bangsa diberkati. Itu kasih karunia kepada Abraham. Itulah yang dipercayai oleh Abraham. Abraham tidak mempercayai bahwa Yesus mati dan bangkit menebus segala dosanya seperti kasih karunia yang kita percayai sekarang ini. Jadi bedakan Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi sisa daripada orang Israel ini dikatakan diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita lihat tadi di ayatnya yang ke-6 ada pengertian kasih karunia di situ. Ya. Pengertian kasih karunia di ayatnya yang ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Jadi kasih karunia itu bukan perbuatan Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 ayat 24. Ya. Sedangkan perbuatan-perbuatan itu adalah usaha dari manusia melakukannya. Ya. Jadi keselamatan itu bukan karena usaha manusia melakukannya. Keselamatan itu adalah karena apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan pencurahan darahnya menjadi dasar bagi orang yang beriman kepadanya untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kasih karunia yang dimaksud sekarang ini adalah pemberian Allah berdasarkan iman kepada pencurahan darah Kristus Yesus. Dan tidak semua orang yang percaya mengimani hal ini. Contohnya kepada Petrus, kepada Yohanes, Yakobus, pertama kali mereka diselamatkan, mereka bukan percaya kepada pencurahan darah Yesus yang mengampuni segala dosa mereka, tidak. Mereka percaya pada apa? Mereka percaya pada Yesus adalah Mesias. Jadi berbeda firman yang didengarkan dan yang dipercayai oleh setiap orang, di mana Tuhan membedakan setiap zaman, membedakan setiap waktu. Firman yang Tuhan sampaikan berbeda-beda kepada orang yang berbeda di zaman yang berbeda, dan itu adalah merupakan firman Tuhan yang harus diresponi oleh setiap orang kepada siapa firman itu ditujukan. Itulah pengertian yang benar tentang firman Allah yang dibagi dengan tepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat bahwa Paulus itu menjelaskan tentang keadaan daripada bangsa Israel, bahwa mereka saat ini sedang tertidur nyenyak. Bangsa Israel yang ada saat ini, Bapak Ibu Saudara, yang saat ini sedang berperang dengan kelompok teroris Hamas yang ada di Timur Tengah sana. Orang Israel saat ini bukanlah bangsa Israel yang dikatakan di Alkitab sebagai bangsa yang kudus dan imamat yang rajani. Karena apa? Karena mereka bukan orang-orang yang percaya kepada salib Kristus. Mereka bukanlah orang-orang yang percaya, yang menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau kita tanya, mereka saat ini
bisa nggak mendapatkan keselamatan secara pribadi? Bisa. Ya, karena bangsa Israel saat ini sama statusnya dengan bangsa-bangsa lain, sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat luar biasa kita lihat di sini adalah bahwa ya dikatakan orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana mereka saat ini disamakan dengan bangsa lain. Mereka statusnya bukanlah bangsa pilihan saat ini, tidak. Kalau mereka bangsa pilihan saat ini, tentunya mereka adalah orang-orang yang taat kepada kebenaran dan mereka adalah orang-orang yang percaya kepada salib Kristus, tapi kenyataannya adalah tidak. Nah, lalu apa hubungannya Bapak Ibu Saudara dengan apa yang disampaikan oleh Paulus di sini, ya, tentang keadaan bangsa Israel yang mana mereka membuang-buang kesempatan, ya, Bapak Ibu Saudara, dan mereka mengalami kerugian yang besar. Supaya ini menjadi satu peringatan buat kita, bangsa-bangsa lain. Ya, Tuhan sedang berpaling kepada kita saat ini. Tuhan sedang mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita saat ini. Tuhan sedang memperhatikan kita sebagai bangsa-bangsa lain yang dulu disebut sebagai bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi sekarang keselamatan karena kasih karunia Allah terbuka kepada semua orang di dunia ini tanpa perbedaan. Siapa saja yang mau percaya pasti beroleh hidup yang kekal, dan ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita bangsa-bangsa lain, ya, sebagai kemurahan hati Tuhan karena penyaliban Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang besar ini, kesempatan untuk memperoleh keselamatan karena kasih karunia Tuhan ini suatu saat juga akan berakhir. Ya, suatu saat juga akan ditutup oleh Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang bermain-main dan yang membuang-buang waktu, bangsa Israel yang mempermainkan Tuhan, ya, bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan, akhirnya juga Tuhan menutup kesempatan buat mereka, ya. Ya, walaupun suatu saat nanti Yesus Kristus akan datang kembali memulihkan bangsa Israel, tapi mereka sudah ribuan tahun lamanya mereka tidak menerima berkat-berkat perjanjian yang dibuat oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Mereka menjadi miskin papa di hadapan Tuhan saat ini. Ya, karena apa? Mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Keselamatan bukan datang melalui bangsa Israel, tapi sekarang ini keselamatan langsung disampaikan kepada semua orang melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selama Tuhan menjalankan pemberitaan keselamatan melalui bangsa Israel, maka Bapak Ibu Saudara, ya, itu harus dimulai dari Yerusalem, ya, kemudian ke Judea, ke Samaria, baru ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan selalu ada perbedaan antara bangsa yang bersunat dan bangsa yang tidak bersunat. Saat ini tidak ada seperti itu, ya. Semua kita adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Kita saat ini telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus satu kali untuk selama-lamanya, dan kita hidup di dalam kasih karunia Allah, dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Inilah Bapak Ibu Saudara peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. Supaya apa? Supaya kita jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita sekarang sedang menjadi perhatian khusus dari Tuhan, yaitu kita sebagai anggota tubuhnya, tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat luar biasa. Karena kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa saat ini dikatakan kasih karunia Allah bukanlah perbuatan. Kasih karunia Allah adalah pemberiannya secara cuma-cuma kepada semua orang yang percaya kepada salib Kristus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah tidak ada orang percaya yang tidak bisa bersaksi. Amin. Ya, itu sebabnya kita memberikan diri kita diperlengkapi oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita anggota tubuh Kristus dipakai untuk bermanfaat bagi pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Karena di dalam tubuh Kristus itulah kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus sebagai anak Allah, di mana kita adalah orang-orang yang telah disempurnakan oleh kasih karunia-Nya. Allah mau, Tuhan mau kita memahami seluruhnya betapa baiknya Tuhan kepada kita. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita, dan Dia tidak menimpakan kepada kita dosa-dosa kita setimpal dengan kesalahan kita. Dia tidak menuntut balas atas dosa-dosa kita, karena semuanya itu telah ditimpakan, telah ditanggung oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, dan tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menghargai kebenaran ini. Amin. Kita harus menghormati Tuhan dan tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dialami oleh umatnya Israel. Mereka menyia-nyiakan waktu dan mereka menyia-nyiakan kesempatan, dan mereka selalu menentang kehendak Allah, dan kita lihat bahwa hanya sisanya saja yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu adalah merupakan satu hal yang sangat memprihatinkan. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, banyak juga dari bangsa-bangsa lain yang tidak mau menerima kebenaran kasih karunia Allah ini. Karena mereka selalu berkata, oh tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita diselamatkan hanya oleh iman. Kita juga harus berbuat baik supaya kita diselamatkan. Kita juga harus melakukan hukum Taurat supaya kita diselamatkan. Kita juga harus mempersembahkan korban-korban supaya kita diselamatkan, supaya kita diampuni, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah bagian dari pemberontakan kepada kasih karunia Allah, dan mereka tidak akan luput dari hukuman yang akan datang. Karena apa? Mereka menyia-nyiakan pengorbanan darah Kristus, tubuh Kristus yang sudah dikorbankan menggantikan semua orang, supaya yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya yang percaya kepada Yesus Kristus atas penyaliban dan darahnya yang kudus yang telah menyucikan kita dari segala dosa, supaya kita yang percaya pasti memperoleh kehidupan yang kekal dan diselamatkan, dan kita menikmati kasih karunia Tuhan di dalam setiap pergumulan dan juga perkara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah saya katakan, kita sementara mempelajari tentang bangsa Israel, sudah banyak menerima penguatan dari firman Tuhan. Kita sudah banyak menerima sukacita dari firman Tuhan. Apalagi nanti kita membahas tentang tubuh Kristus, yaitu tentang diri kita sendiri. Begitu banyak berkat Tuhan yang akan kita terima. Karena itu tetaplah setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi kita, ya, kalau orang Israel dikatakan hanya sisanya yang setia kepada Tuhan, maka kita sebagai bangsa-bangsa lain, seberapapun yang percaya saat ini kepada kasih karunia Allah, maka kita juga harus tetap setia kepada Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Ya, di zaman modern sekarang ini, kita tahu begitu banyak, ya, panggilan dari manusia yang membawa kepada kekeliruan, bahkan kepada kesesatan. Maka setiap orang kudusnya Tuhan harus diperlengkapi, harus terus belajar kebenaran firman Tuhan,
harus terus menambahkan pengetahuan akan kebenaran, harus terus datang bersyukur kepada Tuhan, dan kita harus terus bertumbuh di dalam pengenalan kita menjadi dewasa di dalam tubuh Kristus, supaya kita sanggup melayani Tuhan tanpa rasa takut dan gentar di dalam kehidupan, di mana begitu banyak masalah yang terjadi, tapi kita harus tetap bangkit dengan semangat yang daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, masalah-masalah boleh terjadi. Ya, persoalan-persoalan boleh terjadi. Dan memang itu silih berganti akan dihadapi oleh setiap orang di dunia ini. Tapi ingatlah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Kasih Kristus telah mengikat hati kita. Damai sejahtera Allah telah memenuhi hati kita. Ya, Roh Kudus adalah jaminan bagi kita bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Kata Rasul Paulus, dan kita juga bisa berkata hal yang sama, bahwa kasih karunia Allah cukup bagi kita untuk membebaskan kita dari rasa takut dan rasa khawatir yang terjadi atau yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, waktunya tidak lama lagi. Amin. Waktunya tidak lama lagi bagi kita. Waktu dan kesempatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, hanya singkat saja, tidak banyak, Bapak Ibu, ya. Karena itu jangan pernah sekali-kali Bapak Ibu Saudara kendor. Ya, Paulus katakan, janganlah kerajinanmu kendor, tetapi hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah sia-sia. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, upahmu besar di surga. Amin. Dan di dunia ini kita pasti dipelihara oleh Tuhan, karena kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, yang berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan Yesus, dan yang lemah dikuatkan oleh Tuhan Yesus, dan yang berduka dihiburkan oleh Tuhan Yesus, karena ada Roh Kudus yang menyertai kita semua. Nah, demikian Bapak Ibu Saudaraku firman Tuhan di pagi hari ini. Sekali lagi, tetap bersemangat, tetap memuliakan Tuhan, tetap bersyukur kepadanya. Dan mari kita berdoa untuk semuanya ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Terima kasih Allah kami. Engkau telah mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani di dalam surga. Yang terbaik dari Tuhan, itulah yang kami terima. Karena itu kami bersyukur atas semuanya itu. Dan kami berkomitmen akan terus setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas saudara-saudaraku yang sangat luar biasa pagi hari ini. Mereka dengan penuh semangat datang kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Diberkati semuanya dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih.